Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dikumpulkan di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Rizal. Saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul metode active learning. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian metode active learning. Pembelajaran aktif atau active learning adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengondisikan siswa untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang selalu bermakna dan senantiasa tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran active learning ini tidak hanya membuat siswa mendengar, membaca, maupun melihat, tapi pada pembelajaran active learning ini akan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga akan muncul pemahaman-pemahaman baru pada siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran active learning. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Pada fase ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Pada fase ini guru akan menjelaskan tentang informasi umum tentang pelajaran yang akan dipelajari tersebut. Selanjutnya, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Di sini guru akan membagi siswa ke dalam kelompok. Selanjutnya, membimbing kelompok-kelompok belajar. Pada fase ini, guru akan membimbing kelompok dalam mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya, evaluasi. Di sini, kelompok-kelompok akan disuruh mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, memberikan penghargaan. Pada fase ini, guru akan memilih kelompok terbaik dari presentasi tersebut sesuai dengan kriteria guru. Yang terakhir, kita masuk di kelebihan dan kekurangan metode active learning. Seperti metode pembelajaran lain pada umumnya, metode active learning ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi pertama-tama kita masuk di kelebihannya dulu. Yang pertama, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun, siswa tidak akan merasa sulit. Yang kedua, aktivitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan daya ingat peserta didik, karena gerakan dapat mengikat daya ingat pada memori jangka panjang. Yang ketiga, active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk maupun melamun. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama itu suasana gaduh di kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning ini. Justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. Yang kedua, konsep pembelajaran aktif atau active learning ini menyenangkan juga, dapat membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. Jadi itulah penjelasan singkat dari metode active learning. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.